Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan tentang bagaimana hukumnya seorang laki-laki memakai daster pada saat acara 17 Agustus. Maka tentu ini kita ingin cari tahu dulu hukumnya. Apalagi hampir setiap tahun itu dilaksanakan sebagai bentuk kemeriahan, mungkin heboh-heboh. Tapi kita harus ingat juga, ini bagaimana hukumnya, apakah boleh atau malah haram. Maka dalam hal ini, di dalam Islam, itu hukumnya haram. Sebagaimana hadis Nabi SAW, la'ana Rasulullah SAW, al-mutasyabbihina minal rijali wa bin nisa'i, wal mutasyabbihati minan nisa'i bil rijali. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah melaknat para laki-laki yang menyerupai para wanita dan melaknat para wanita yang menyerupai para laki-laki. Hadis riwayat Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad juz 1 halaman 207. Dalam hal ini tentu kita tidak bisa langsung, oh ini dia dalil langsung haram, tidak. Maka ini kita lihat penjelasan ulama ya. Imam Syaukani memberikan syarah penjelasan hadis di atas dengan mengatakan fihi dalilun ala annahu yahrumu ala rijali at-tashabbuhu bin nisa'i wa ala nisa'i at-tashabbuhu bil rijali fil kalami wal libasi wal masyi wa ghairi zalik. Dalam hadis itu terdapat dalil bahwa haram atas laki-laki menyerupai wanita dan haram pula atas perempuan menyerupai laki-laki dalam hal cara bicara, pakaian, cara berjalan, dan lain-lain. Maka ini menjadi penguat kita. Namun lebih dari itu, bukan hanya tentang seorang laki-laki yang memakai daster haram, tetapi juga memakai pakaian lain yang memang khusus dipakai oleh jenis lain. Misalnya laki-laki memakai pakaian secara khusus yang dipakai wanita saja, misalnya daster, rok, kebaya, kerudung, jilbab, dan sebagainya. Atau sebaliknya, misalnya laki-laki memakai anting-anting, cincin, emas, memakai garis sutra, dan sebagainya. Atau sebaliknya, perempuan memakai pakaian secara khusus dipakai laki-laki saja, misalnya perempuan memakai celana panjang khas laki-laki, atau memakai sepatu khas laki-laki, tas khas laki-laki, dan sebagainya. Ini semuanya adalah haram. Nah, kalau seandainya pakaian itu yang memang umum boleh dipakai laki-laki dan perempuan, itu tidak ada mengapa, tidak ada masalah. Maka itu hukumnya boleh. Apalagi kita lihat perkembangan zaman saat ini, adanya perempuan yang menyerupai, laki-laki yang menyerupai perempuan, seperti disebut waria kan. Kadang mereka diberikan tempat, diberikan kesempatan untuk tampil sebagai bentuk kemeriahan acara itu, padahal itu sesuatu yang diharamkan. Kalau kita lihat pria ini bukan hanya dia memakai daster, tetapi juga menyerupai pakaian perempuan, cara bicaranya perempuan, jalannya perempuan, maka termasuk berdandannya perempuan. Ini semua adalah hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang luar biasa, ini difasilitasi oleh negara dengan menyelenggarakan kontes-kontes yang menjijikan, bahkan didukung pejabat, atau menyuntikkan hormon ke tubuhnya laki-laki itu supaya ada payudaranya, kemudian bahkan mengoperasi kelaminnya. Ini semua adalah haram. Bahkan ini juga terjadi kepada para artis ya. Dulu kan ada Tesi ya, atau Aming yang alhamdulillah sudah tobat. Maka para stasiun TV, rumah-rumah produksi itu memberikan peluang kepada mereka untuk tampil, padahal itu diharamkan Allah SWT. Seandainya mereka dapat rezeki dari situ, itu rezekinya tidak berkah dan diharamkan, karena itu seolah-olah mereka tidak menerima takdirnya sebagai seorang laki-laki. Begitu juga perempuan yang menyerupai laki-laki, seolah-olah tidak menerima takdirnya seorang perempuan, karena Allah SWT telah memberikan kejelasan ya terhadap jenis kelamin ini, laki-laki jelas, perempuan pun jelas. Nah, kalau seandainya bagaimana dihukum, kalau seandainya dalam Islam itu bagaimana hukumannya? Maka dalam Islam merupakan agama fitrah, kemudian agama yang sehat, agama yang tidak membiarkan adanya orang-orang yang jiwanya rusak,
perilakunya rusak di masyarakat, maka ini akan diberikan sanksi oleh qadhi hizbah namanya, hakim di dalam Islam. Dalilnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, la'ana Rasulullah SAW al-mukhannathina min ar-rijali wal mutarajjilati min an-nisa'i wa qala akhrijuhum min buyutikum fa akhraja Rasulullah SAW fulanan wa akhraja Umar fulanan. Rasulullah SAW mengutuk laki-laki yang berperilaku menyerupai wanita dan mengutuk wanita yang berperilaku menyerupai laki-laki. Sabda Rasulullah SAW, keluarkanlah mereka dari rumah kalian. Maka Rasulullah SAW pernah mengusir si fulan, demikian juga Umar pernah mengusir si fulan. Kenapa kata si fulan? Untuk menghormati. Nah, jadi artinya apa? Begitulah Islam itu tegas, akan memberikan sanksi, diusir dari rumahnya, bahkan dari wilayah itu. Sehingga ini menjadi hukuman yang menyulitkan. Kenapa? Karena seorang itu nyaman di rumah, tapi tiba-tiba diusir. Kenapa? Karena perilakunya itu melanggar perintah Allah. Maka sudah jelas bahwa hal ini merupakan bagian dari pelanggaran terhadap hukum syara. Maka ketika seorang muslim melihat ini, maka dia harus mencegahnya. Karena kita tidak pula membuat satu ketentuan bahwa orang ini dibiarkan lalu diberikan sanksi. Tidak, kita ingatkan dulu. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bil lisani, fa illam yastati' fa bil qalbi, wa dzalika adhaful iman." Siapa yang melihat kemungkaran, maka berubah dengan tangannya dan kekuasaan. Kalau dia pejabat, itu hukum. Tapi kalau tidak mampu dengan lisannya, itulah kita di masyarakat mengingatkan mereka. Kalau tidak mampu, bencilah perbuatan dalam hati. Dan membenci perbuatan hati itu selemah-lemahnya iman. Artinya jangan pula kita ikut-ikutan yang melakukan kemungkaran. Berarti kita akan dilaknat oleh Allah SWT. Maka kaum muslimin di mana saja, inilah dia merupakan hukum syarak yang harus dilakukan ketika seorang laki menjumpai perempuan, termasuk memakai daster pada acara 17-an. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.